dengan semangat kebangkitan nasional jadikan jati bangsa untuk dihadapkan pada berbagai masalah. Jangan lupa lakukan suatu generasi pemuda-pemudi bangsa agar kita semua satu tujuan. Ya, kita tidak mengendaki terjadinya perpecahan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 4 konsensus kebangsaan. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh kuasa Allah, kita boleh melaksanakan lomba pidato penegakan 4 konsensus kebangsaan. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur atas segala pemeliharaan-Mu dan atas segala karunia kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan lomba pidato 4 konsensus bangsa bagi pelajar SMP se-Kabupaten Sika tahun 2022. Sehingga apa yang kami hasilkan nanti dapat berguna bagi masyarakat bangsa dan negara demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya mohon berkenan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sika untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Maumere 19 Mei 2022, Panitia. Dengan memohon berkat dari Allah Yang Maha Kuasa dan restu kita semua, saya atas nama Kepala Kesbangpol Kabupaten Sika menyatakan lomba pidato 4 konsensus kebangsaan dibuka secara resmi dengan pemukulan gong sebanyak 4 kali yang menandakan 4 konsensus kebangsaan. Pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin serta teman-teman para pelajar Indonesia yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang indah ini dalam keadaan sehat selalu. Dewan Juri yang saya hormati, terimalah salam satu Indonesia dari saya. Saya, Veronica Yolenta, mewakili SMTK Santo Yohanes Tilang, akan menyampaikan uraian berjudul Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mewujudkan Cita-Cita Bangsa. 4 konsensus kebangsaan menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. 4 konsensus kebangsaan terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika salah satu konsensus tidak dijadikan pegangan, maka ambruklah negara Indonesia. Dan jika salah satu pegangan tak kuat, maka akan berpengaruh pada pegangan
lainnya. Bukan tak mungkin lagi suatu hal yang tak diinginkan. Dewan juri yang saya hormati, Pancasila merupakan pilar yang utama sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, pemersatu bangsa, dan konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, maka kehidupan bangsa negara Indonesia akan semakin kokoh dan tidak mudah dipengaruhi oleh paham sekretarianisme, sekulerisme, dan fundamentasi. Karena negara Indonesia bukan negara yang sekretariat dan sekuler. Berbagai persoalan itu terjadi karena Pancasila belum benar-benar dimaknai sebagai jati diri bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan konstitusional negara yang memuat semua aturan dasar yang demokratis dan modern sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan bermakna jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen oleh seluruh komponen bangsa. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen akan membawa harapan besar bagi negara Indonesia. Teman-temanku, anak kebanggaan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia terlahir dari pengorbanan jutaan jiwa raga para pahlawan, para pejuang sebagai pahlawan kusuma bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Para hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 konsensus kebangsaan negara Republik Indonesia untuk memajukan negara ini lebih baik, lebih tegas ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dari masing-masing sekolah, yang saya kasihi, teman-teman peserta lomba, singkatnya hadirin sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Yosefina Cynthia Paweda Costa. Saya akan menyampaikan pidato tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang terhormat, saya awali pidato saya ini dengan kutipan pidato Insinyur Soekarno pada saat Hari Pahlawan 10 November 1961 yang berbunyi, "Perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan sulit karena melawan bangsamu sendiri." Apa
dari ucapan Insinyur Soekarno ini, singkatnya saya ingin mengatakan bahwa ketika bangsa ini berada di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah. Penjajah menjadi musuh bersama. Namun, setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah. Utamanya soal persatuan. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa membuat rakyat terpecah belah dan saling berperang. Ucapan Insinyur Soekarno ini terbukti benar. Sejak awal kemerdekaan, selalu ada konflik, mulai dari konflik soal penetapan dasar negara, perebutan kekuasaan, hingga penyelewengan. Hingga hari ini, ucapan Insinyur Soekarno terbukti benar. Ketertinggalan yang kita alami hari ini disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sudah semakin melunturnya karakter dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sika atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Maria Betriana Seliada, dari SMPK Santa Maria Immaculata Magipada, ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema penegakan 4 konsensus berbangsa dan begitu penguatan karakter pemuda berlandaskan 4 konsensus berbangsa. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja pemuda yang sudah terpengaruh oleh sistem hidup Indonesia dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di negara tercinta kita ini. Banyak remaja atau pemuda yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara tercinta kita ini. Apakah kita sebagai pemuda hanya duduk terpaku dan menatap bangsa ini dalam keguncangan dan kehancuran? Jangan lupa lakukan sesuatu. Tidak perlu dengan hal yang besar, cukup dengan hal yang kecil, yakni membina mentalitas kita dengan menanami pemahaman kita mengenai 4 konsensus kebangsaan. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, 4 konsensus kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa dan menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tanpa keempat pilar ini, saya yakin bangsa kita yang besar ini tidak akan hidup rukun, damai, dan bersatu padu. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa, yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan karakter bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk mematuhi semua nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, agar keutuhan bangsa ini dapat dijaga di depan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk mematuhi semua nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, agar keutuhan bangsa
dapat terjaga juga. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem ketatanegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem ketatanegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan beribu-ribu pulau, beragam suku bangsa, agama, budaya, dan ras. Apakah kita sebagai pemuda hanya duduk terpaku dan menatap bangsa ini dalam keguncangan dan kehancuran? Haruskah kita balas semuanya itu dengan permusuhan dan kehancuran? Jangan menunggu, lakukan sesuatu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita untuk mempertahankan keutuhan dan bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan beribu-ribu pulau, beragam suku bangsa, budaya, agama, dan ras. Saudara, kita semua satu dalam negara, satu pula dalam bahasa, maka kita semua satu dalam bingkai NKRI. Saudara-saudari dan pemuda-pemudi setanah air yang saya cintai, bangsa kita kedepannya sangat bergantung pada kita. Oleh karena itu, di akhir pidato ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya para pemuda dan remaja, untuk mempertahankan keutuhan ini. Karena ingatlah saudara-saudara, bangsa yang kita peroleh saat ini merupakan bangsa diperoleh dengan darah, nyawa, dan bahkan air mata para pejuang. Wahai pemuda Indonesia, pemuda Nusa Tenggara Timur, pemuda Sika, mari kita bergandeng tangan demi mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jangan tidur, jangan terlena akan arus globalisasi yang menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa. Ayo, tunjukkan bahwa anak Sika itu baik, disiplin, dan mampu berdaya saing. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, demikian penyampaian singkat, pidato singkat yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat, serta sikap saya selama penyampaian pidato. Saya tutup pidato ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam, selamat pagi, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dewan Juri dan para hadirin yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perlombaan dalam keadaan sehat walafiat. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, saya, Margaret Aliko, mewakili SMP Negeri 3 Maumere, akan menyampaikan pidato dalam judul Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Juri dan para hadirin yang saya hormati, Pancasila merupakan ideologi bangsa dan merupakan dasar negara. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia disebabkan karena Pancasila menjadi landasan utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Dasar negara, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala hukum negara, pandangan hidup Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dalam membangun semangat hidup bangsa Indonesia
ini kukuh karena digali dari kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, saya memilih membahas Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bukan tanpa alasan. Karena menurut beberapa referensi, meskipun masing-masing pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu sama, namun Pancasila merupakan pilar yang utama sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara, artinya 3 pilar kehidupan otomatis sudah terangkum di dalam. Dengan kata lain, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan memperkuat yang penyangga bangunan yang bernama Indonesia agar bisa berdiri secara kokoh, sehingga cita-cita mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur akan terpenuhi. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak para hadirin, terutama generasi pemuda-pemudi bangsa, agar bersama-sama membangun bangsa Indonesia agar tercipta bangsa Indonesia yang satu. Mari kita bersama-sama bekerja keras membangun bangsa Indonesia agar terwujud cita-cita bangsa. Kita bisa, Indonesia bisa, merdeka! Demikian penyampaian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping, yang terhormat hadirin sekalian, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan seperjuangan saya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sudah sepantasnya kita mewujudkan syukur kita kepada kehadirat Tuhan, karena atas rahmatnya hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat guna merayakan Hari Kebangkitan Nasional di tahun ini. Kita patut bersyukur atas para pejuang dan pendiri negara ini, sehingga dengan berbagai pertimbangan keberagaman yang ada di tanah Nusantara ini, Indonesia akhirnya bisa bersatu melawan dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato dalam momen yang berharga ini dalam judul dengan semangat kebangkitan nasional. Kita tingkatkan semangat dalam mencapai tunggal konsensus nasional yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang terhormat, berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang keberagaman itu sendiri. Hadirnya Dr. Sutomo dan Budi Utomonya yang mengorganisir Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembon, Jong Minahasa dan sebagainya adalah bentuk menyatukan keberagaman dalam bingkai persatuan.
Mereka telah bersatu hati dalam berjuang melawan para penjajah. Mereka telah membuang ego-ego, perbedaan suku, golongan, agama, dan ras demi satu cita-cita, yakni mencapai Indonesia merdeka. Hasilnya cukup mencengangkan, karena pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita bangga, kita merdeka, kita menentukan nasib sendiri, kita sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Hadirin yang terhormat, apakah dengan kemerdekaan itu tugas kita sebagai bangsa sudah berakhir? Tentu saja tidak, saudara-saudaraku. Kita masih harus mengisi kemerdekaan ini demi tercapainya tujuan negara yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut tidaklah mudah. Kita masih punya musuh di dalam negeri kita sendiri. Bibit-bibit perpecahan yang terjadi di negara ini yang membuat laju pembangunan menjadi tersendat. Ada isu lahirnya paham-paham radikal yang berujung pada perpecahan antara umat beragama seperti FPI dan ISIS. Ada isu paham nasionalisme sempit yang melahirkan percekcokan antara suku dan ras seperti yang terjadi di Papua. Dan masih banyak lagi yang lain. Hadirin yang terhormat, apa gerangan yang menjadi sebab lahirnya paham-paham yang disebutkan di atas? Semuanya itu terjadi karena kita tidak mengamalkan dan menjaga 4 pilar konsensus nasional, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bilang kita berideologikan Pancasila, tetapi sikap dan tingkah laku kita jauh darinya. Kita tidak menjalankan ibadah dengan baik, dan kita pun sering melanggar hak sesama kita. Kita bilang kita Pancasila, tetapi kita sering menganggap rendah bangsa dan pemimpin dan mengagungkan bangsa-bangsa lain di luar sana. Kita bilang kita Pancasilais, tetapi kita sering memaksakan kehendak dan bertindak tidak adil kepada sesama. Hadirin yang terhormat, dalam mengimplementasikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita sering melaksanakannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan alasan perintah undang-undang. Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya menjadi kitab suci yang akan disinggung jika kepepet dalam melahirkan kebijakan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum kita laksanakan dengan murni dan konsekuen. Hal ini tentu akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan 77 tahun yang lalu. NKRI ini tidak lagi menjadi bingkai perakan, tetapi telah menjadi lahan untuk menonjolkan kesombongan sendiri. Lalu di manakah semuanya negara yang terukir indah di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga? Di manakah dia Garudaku? Di manakah dia Garuda kita? Hadirin yang terhormat, kepada sesama generasi penerus bangsa yang akan menjadi pewaris negara ini, mari kita bersatu hati dalam menjaga Pancasila. Mari kita lindungi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita lestarikan semua yang Bhinneka Tunggal Ika demi utuh dan majunya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak perlu mulut-mulut,
Kita juga mengikuti arahan Bapak Ibu Guru dalam membumikan 6 profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kebinekaan global dalam implementasi kurikulum merdeka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hadirin yang terhormat, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam jumpa. Assalamualaikum, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam Nusantara Mandala, Mandala Dewi Perkara. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sika, para Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping, rekan-rekan seperjuangan yang kita saling kasih, asa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya, kita dapat bertemu di momen penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, jatuh tempo besok tanggal 20 Mei 2022, ulang tahun yang ke-114. Marilah kita dentungkan ada giung kita. Sari semangat anak Republik Indonesia. Sarina siapa anti Republik Indonesia nanti akan hancur. Nandes nasionalis demokratis. Eva Evo hato hati Eva Evo. Kita semua satu tujuan untuk kita semua. Kita datang hadir di tempat ini dengan satu tujuan, memperluas wawasan konsensus kebangsaan kita. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi terpatri ungkapan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekali saja melupakan sejarah, bakal mati sebelum mati. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, mengingat pembicaraan kita dibatasi oleh waktu, maka fokus pidato saya terbatas pada subtema dengan judul Generasi Milenial bertanggung jawab melestarikan 4 konsensus kebangsaan Indonesia. Sekali lagi, generasi milenial bertanggung jawab melestarikan 4 konsensus kebangsaan Indonesia. Generasi milenial dengan didukung kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kepribadian yang berkarakter, diharapkan mampu berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, tidak ada pilihan lain. Generasi milenial harus tetap mempertahankan, memperjuangkan, melestarikan, mengamankan, mengamalkan 1. Pancasila sebagai dasar negara, fundamental Islam sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai supremasi law atau hukum dasar tertinggi. Indonesia negara berdasarkan hukum, maka hukum menjadi panglima. Segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Perbedaan yang ada dipandang dan dijadikan sebagai aset kekayaan bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta ini. 4. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang diperjuangkan
dengan mengorbankan harta kekayaan bangsa, korban jiwa raga manusia Indonesia. Jenderal Sudirman dalam kata-kata mutiaranya, ia berkata, suatu negara yang didirikan di atas reruntuhan korban jiwa, harta kekayaan bangsanya tak akan mungkin dipecah belah, apalagi dimusnahkan oleh siapapun jua dengan kekuatan apapun. Bung Karno dalam ungkapannya, ia berkata, kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu. Dalam arti berjuang sejaman Bung Karno mewariskan negara Indonesia pada generasi berikutnya. Tiba giliran kita sebagai generasi milenial untuk mengambil tongkat estafet perjuangan itu. Marilah kita satukan tekad menempatkan Pancasila sebagai benteng pertahanan alam yang pertama dan utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita lestarikan sebagai panglima yang mengatur strategi dalam perjuangan. Bhinneka Tunggal Ika kita manfaatkan sebagai nyali setiap prajurit yang ikut dalam perjuangan. NKRI, negara yang diperjuangkan, kita posisikan sebagai negeri yang harus diperjuangkan. NKRI harga mati. Bapak Ibu hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, perkenankanlah saya menutup pidato saya dengan kata-kata bijak kepramukaan. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Setiapku kudatakan, dharmaku kubaktikan. Akhir kata penghujung kalimat, izinkanlah saya melantunkan. Bung Karno duduk bersila di bawah sukun lepas sepatu. Berbangga dasar negara Pancasila, sekalipun berbeda tetap bersatu. Kurang garam, kelebihan bumbu dalam pidato saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jalan Salib 14 Perhentian, terima kasih atas segala perhatian. Buah angkas buah melon, terima kasih atas akusan. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping, dan yang saya kasihi teman-teman semuanya. Mengawali pidato ini, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Aktualisasi Nilai Persatuan dan Kesatuan dalam Kebinekaan sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu-ribu pulau yang kaya akan keberagaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya jika dilihat dari aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar. Agar tidak terjadinya konflik,
Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tercipta rasa kebersamaan dan bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita disuguhkan informasi dari berbagai media massa ataupun elektronik. Banyak masalah yang melanda negara kita, terutama masalah yang menyangkut persatuan dan kesatuan. Sebagai contohnya, banyak teroris yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, seperti teroris jaringan FIT Poso dan ISIS yang ditangkap oleh detasemen khusus atau Densus 88 di Sulawesi Tengah, Bekasi, dan Kalimantan Timur, atau sekelompok orang yang mengatasnamakan suatu organisasi yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Papua Merdeka atau yang kita sebut dengan OPM merupakan contoh lain yang hingga detik ini masih berjuang keras untuk melepaskan diri dari NKRI. Tentunya kita tidak menghendaki terjadinya perpecahan di lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Teman-teman pelajar yang saya kasihi, sebagai pelajar, kita memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan dan kesatuan dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berteman dengan teman, berteman dengan siapa saja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam keseharian, tentunya kita tidak bisa lepas bergaul dengan teman sebaya yang tidak semuanya memiliki latar belakang yang sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, kurang mampu dan sederhana. Ada pula yang berasal dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Bahkan ada pula yang berasal dari suku yang berbeda. Semuanya adalah teman kita yang harus kita perlakukan dengan sopan dan ramah. Kita harus bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Atau membantu korban bencana alam merupakan contoh aktualisasi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sehingga tercipta rasa kebersamaan dan memperkokoh rasa cinta tanah air. Para hadirin yang saya kasihi, mengakhiri pidato ini, izinkan saya ingin menyerukan kepada kita semua bahwa perbedaan bukanlah merupakan kendala bagi kita. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan bangsa kita. Perbedaan harus kita hargai agar terciptanya kerukunan hidup, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkokoh rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika, jayalah Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pendidikan, dan selamat siang untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman para pelajar Kabupaten Sika yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya lah kita dapat berkumpul di kesempatan yang indah ini dalam kondisi sehat, tiada kurang suatu apa. Dewan juri yang saya hormati, saya, Maria Elwante Duanuka, mewakili SMP Negeri Polisia, akan menyampaikan pidato tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak era reformasi, Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu. Masyarakat yang merasakan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan Pancasila menjadi bersikap antipati terhadap Pancasila yang dianggap sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, Pancasila seolah lenyap di telan euforia reformasi. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan sebagai pilar dalam membangun bangsa dan negara. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman pelajar se-Kabupaten Sika, pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu merupakan kesalahan yang mendasar. Pancasila tidak mewakili dan bukan menjadi milik era pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Selama Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanan. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi, dasar negara akan tetap ada. Oleh karena itu, kita harus melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan dari waktu ke waktu. Teman-temanku, anak-anak kebanggaan bangsa, fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan, dan tindakan teror yang sering terjadi menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis, eksotis masih jauh dari kenyataan. Selain itu, demokrasi yang diidolakan hanya dijadikan jalur pengabaian terhadap hak-hak sipil warga negara dan pelecehan terhadap supremasi hukum. Dalam perspektif itulah, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk memperkuat tahan kebangsaan kita yang maju. Pancasila tidak perlu diagung-agungkan sebagai sesuatu yang sakti, keramat, dan sakral, namun sebagai sebuah tata nilai luhur bangsa. Pancasila perlu diaktualisasi dalam tataran praktis yang lebih mumpuni. Salah satu usaha pemerintah dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila adalah adanya komitmen bersama tentang ideologi dan konstitusi negara. Komitmen ini muncul karena adanya amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Komitmen ini muncul wujud dari pelaksanaan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri yang saya hormati, saya memilih membahas implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara bukan tanpa alasan. Karena menurut beberapa referensi, meskipun masing-masing pilar kehidupan
saling berbangsa dan bernegara itu mempunyai posisi yang sama. Namun, Pancasila merupakan pilar yang utama. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 10 Tahun 2004. Selain itu, apabila nilai-nilai Pancasila sudah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk manusia yang religius, humanis, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, demokrasi, dan bersikap adil. Artinya, 3 pilar kebangsaan dan kenegaraan itu otomatis sudah terangkum di dalamnya. Dengan kata lain, implementasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara memperkuat empat pilar penyangga bangunan yang bernama Indonesia agar bisa berdiri secara kokoh, sehingga cita-cita mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan tercapai. Teman-temanku, Dewan Juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik dan tidak dijadikan sekedar slogan politik belaka. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua yang hadir untuk bekerja sama mewujudkan cita-cita bangsa dengan keyakinan dan niat yang kuat, disertai kerja keras, dan atas ridho Allah, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat, berdaulat, dan bermartabat di masa yang akan datang. Amin. Anak-anakku semua,